Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Apa Pak? Pengobatan yang keliru. Saya tidak katakan salah, tapi saya katakan keliru. Keliru itu bukan berarti salah, tapi tidak tepat. Untuk menjelaskan poin 2 ini, saya ingin sedikit bercerita kasus. Jadi menjelaskan lewat kasus. Kasus pertama, datang seorang ibu-ibu lagi, usia kurang lebih 58 tahun. Di sini ada ibu-ibu ya? Ada ya? Oh banyak di samping ya, mudah-mudahan dengar ya Bu ya. Oke, oh banyak ternyata. Ada seorang ibu-ibu usia 58 tahun ya, datang, tolong perhatikan, dengan keluhan, dok sudah 6 bulan pinggang saya sakit. Nah ini tolong perhatikan. Jadi keluhannya sakit pinggang. Apa pertanyaan saya kira-kira? Sebagai seorang dokter, apa yang harus saya tanyakan kepada beliau? Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, sudah diperiksa belum? Karena kok sampai 6 bulan penyakitnya tidak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaan saya. Katanya sudah berobat ke puskesmas sampai ke rumah sakit besar. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Itu loh pertanyaannya. Ya pasti ada sesuatu yang belum ketemu gitu loh. Sudah dok katanya, sudah diperiksa, sudah periksa darah, sudah periksa foto ronsen. Ternyata hasil foto ronsen tidak menunjukkan adanya kelainan tulang belakang. Jadi ternyata dokter di rumah sakit merujuk beliau. Dokternya ini menduga kemungkinan sakit pinggangnya karena saraf kejepit. Makanya dirujuk ke rumah sakit untuk periksa foto ronsen tulang belakang. Ternyata setelah hasilnya jadi, saya tidak menemukan adanya kelainan di situ. Lalu saya tanya, Bu, obat yang ibu minum apa? Ternyata obat yang diminum hanya obat pereda nyeri. Sampai di sini paham ya? Hanya obat pereda nyeri. Artinya di sini beliau hanya minum obat, yang diminum adalah obat penghilang rasa nyeri, bukan obat untuk penyebab sakit pinggangnya. Nah kira-kira menurut Bapak dan Ibu di sini, kalau sakit pinggang selain saraf kejepit, kira-kira penyebab lain apa Pak? Ginjal. Berarti saya sebagai dokter harus ngerujuk beliau lagi untuk periksa ginjal. Dan ternyata kalau diperiksa ginjalnya nggak ketemu penyakitnya, kira-kira capek nggak nih kalau pasiennya suruh bolak-balik ke rumah sakit periksa ini dan itu? Ini yang sering terjadi, betul Pak? Mungkin ini terjadi sama Bapak loh, diperiksa bolak-balik ke rumah sakit. Apalagi kalau pakai BPJS, ngantrinya aja udah dari subuh Pak. Betul nggak Pak? Diperiksanya jam 11 siang, udah gitu nggak ketemu penyakitnya, dokter hanya memberikan obat penghilang rasa nyeri. Sampai di apoteknya obatnya habis katanya. Itu yang sering terjadi. Ya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Kebetulan alhamdulillah Rumah Sehat Holistik Indonesia sekali lagi didukung dengan teknologi. Kami punya alat kedua, di mana alat kedua ini berbeda dengan alat yang saya ceritakan pertama tadi. Kalau alat kedua ini saya datangkan dari Rusia. Penemuan terbaru dalam ilmu kedokteran, pemeriksaan tubuh lewat gelombang otak. Alat ini persis seperti CT scan MRI yang ada di rumah sakit. Hasilnya sama. Cuman bedanya kalau CT scan MRI di rumah sakit itu pemeriksaan imaging. Imaging itu foto langsung. Jadi Bapak Ibu masuk ke lorong seperti bulat, itu alatnya besar, bulat ya. Sebelum masuk ke situ Bapak disuntik dulu. Ini cerita di rumah sakit, bukan di klinik saya. Disuntik dulu, ada satu cairan kontras kurang lebih 1 jam, nanti ketahuan. Tapi kalau pemeriksaan scanning di rumah sakit itu nggak menyeluruh Pak. Kenapa nggak menyeluruh? Karena menyangkut biaya yang cukup mahal. Satu organ saja di scanning, misalnya Bapak di scanning bagian jantungnya saja, itu biayanya di rumah sakit kalau nggak salah 3,5 juta Pak.
Nah, kami punya alat tersebut. Alhamdulillah, alat ini saya datangkan sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, sampai hari ini saya pakai. Tapi bedanya, kalau alat yang ada di kami ini kecil, Pak. Seperti USG, nanti Bapak cukup tiduran di ruang pemeriksaan, nanti ada alat yang dipasangkan ke kepala. Tapi jangan kaget, di depan layar monitor ada layar ya yang menunjukkan nanti isi jeroan Bapak. Jadi dari otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua Pak, 3 dimensi. Dan kelebihan alat tersebut bukan hanya memeriksa satu-satu organ, tapi seluruh organ saya periksa. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu ya, nanti akan diperiksa seluruh organ dari kepala sampai ujung kaki. Nah, kembali lagi ke cerita tersebut, beliau saya anjurkan yuk periksa. Tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya untuk menegakkan diagnosis. Kalau diagnosisnya sudah tepat, insya Allah obatnya pun tepat. Nah, setelah saya periksa, hasilnya keluar nih Pak. Mulai dari otaknya, jantungnya, parunya, ginjalnya, tulang belakang tidak ada kelainan, ginjal kanan kiri baik. Ternyata penyebab sakitnya ketemu di rahim. Ketemunya di rahim, Bu. Ada kista sebesar bola tenis. Ibu-ibu usia 58 tahun sudah menopause, kok bisa muncul kista? Bisa. Beliau nggak sadar, sudah 6 bulan minum obat, ternyata penyebab sakit pinggangnya karena infeksi di rahim akibat kista. Minum obat pereda nyeri, ya nggak sembuh-sembuh. Ya. Lalu kira-kira setelah ketemu penyakitnya kista, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak langsung kembali lagi saya menawarkan program pengobatan holistik kepada beliau, karena beliau kebetulan takut untuk operasi. Ya sudah, kalau ibu tidak mau operasi, tidak perlu operasi, kita coba dengan pengobatan secara holistik. Ya, apa yang saya berikan Bapak Ibu sekalian, obat herbal, salah satunya adalah rebusan daun sirsat dicampur kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Kok sederhana sekali terdengar? Ya sederhana karena memang diagnosisnya pun tepat. Jadi insya Allah, kalau diagnosis tepat, insya Allah obatnya pun sudah ada di sekitar kita. Rasulullah bersabda, saya ingat sabda Rasulullah ini, ya, mengatakan likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tolong dicamkan, kita sebagai muslim harus yakin Pak, insya Allah penyakit diabetes kita bisa sembuh tanpa harus minum obat seumur hidup kita. Insya Allah penyakit kolesterol kita, penyakit jantung koroner kita, insya Allah kita bisa sembuh asal kita yakin. Ya, karena Rasulullah sendiri pun mengatakan likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Apa Pak? Kalau mati bukan sakit namanya Pak, tua Pak. Apa ciri-ciri tua? Pikun. Apalagi uban, apalagi Pak, kulit keriput, betul. Kalau dulu ngelihat ibu-ibunya ini masih kenceng kulitnya, sekarang kok sudah keriput gitu, itu tanda-tanda tua. Otot melemah, tulang keropos, fungsi jantung melemah, gitu kan? Seluruh fungsi-fungsi organ melemah, itu tanda-tanda tua. Di saat itulah kita mudah sakit. Kata Rasulullah, penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah tua. Jadi nggak bisa nanti kalau Bapak berharap ke klinik holistik, dok saya pengen muda lagi, ya nggak bisa Pak. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, minum obat 1 bulan, beliau nih balik lagi ke klinik, dok, alhamdulillah dok, pinggang saya sudah tidak sakit. Teruskan Bu sampai 3 bulan, jangan dihentikan. Karena memang pengobatannya harus selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi setelah 3 bulan? Datang ke klinik, kita lakukan scanning ulang, dan alhamdulillah saya tidak lagi menemukan adanya kista di dalam rahim. Sampai hari ini beliau tidak lagi mengeluh sakit pinggang dan bebas dari obat pereda nyeri. Itu cerita pertama. Tolong perhatikan cerita saya. Cerita kedua, datang seorang bapak-bapak. Nah, giliran bapak-bapak.
Bapak-bapak usia 62 tahun datang dengan keluhan, dok sudah 1 bulan perut saya tidak nyaman, sering begah, tahu begah ya Pak? Sering sebah, sering kembung, mual dan ada nyeri di ulu hati. Nah menurut Bapak kira-kira sakit apa tuh Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah. Kalau sakit mah minum obat apa Pak? Promah. Lu enggak salah, benar. Benar itu. Kalau sakit mah minum masalahnya iya kalau itu sakit mah. Lah kalau bukan, lah bagaimana cara tahunya itu sakit mah atau bukan? Periksa. Alhamdulillah beliau saya periksa. Walaupun katanya dia yakin saya sakit mah, loh kalau sakit mah harusnya sebulan sembuh Pak. Udah berobat kemana aja ya, ke puskesmas dok, dikasih obat harinya obat sakit mah. Ternyata setelah saya scanning, saya periksa, bukan sakit mah, sakitnya batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah? Ya nggak sembuh Pak. Ya Pak. Kalau Bapak sakit batu empedu nggak akan bisa sembuh pakai promah. Sembuhnya pakai apa? Gampang batu empedu. Bapak jus itu apel hijau. Iya, apel hijau tahu? Bukan apel Malang. Apel hijau itu khusus, lebih kecut daripada apel Malang. Hijau warnanya, kecil-kecil ya. Bapak jus apel hijau sehari 5 buah, dicampur 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Keluar itu batu empedu Pak. Kalau sudah parah ya memang ada beberapa ramuan herbal yang nanti akan saya resepkan gitu. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, 10 hari batu empedunya keluar, berangsur-angsur gejalanya pun hilang. Mualnya, kembungnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Nah itu cerita kedua. Bapak-bapak yang katanya mah, sebulan minum promah tidak sembuh-sembuh, ya tidak sembuh karena penyebabnya bukan mah, tapi penyebabnya karena batu empedu. Lalu cerita ketiga, datang lagi ibu-ibu masih muda, umurnya 30 tahun, cantik pula. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Saya pikir sakit hati itu ya. Enggak dok, saya ini kalau malam mau tidur suka nyeri dada sebelah kiri, kayak ketusuk-tusuk, sengkring-sengkring kalau orang Jawa bilang. Nah kira-kira sakit apa tuh Pak? Ya kita berpikir kalau nyeri dada mungkin sakit jantung. Bahkan dokter di rumah sakit sudah meriksa beliau, hasil EKG-nya, hasil EKG, hasil rekam jantung menyatakan sakit jantung loh Pak. Tapi kembali lagi saya tidak langsung percaya apakah beliau sakit jantung. Mungkin saja penyebabnya bukan dari jantung. Mungkin penyebab sakit jantung ini penyebabnya dari tempat lain. Dan ternyata benar setelah saya periksa, jantungnya memang sakit, tapi penyebabnya akibat desakan gas. Desakan gas akibat usus besarnya terlalu tinggi, terlalu banyak sisa makanan yang tidak terbuang, lengket di dalam usus menghasilkan gas, gasnya naik ke atas, naikkan jantung. Jantungnya sakit, tapi penyebabnya dari usus. Kalau gitu yang saya obati jantungnya atau ususnya duluan? Ususnya duluan yang saya bersihkan. Saya tidak kasih obat macam-macam, saya berikan obat untuk membersihkan usus. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata Nabi kita setiap 3 bulan sekali cuci usus Pak. Setiap 3 bulan sekali Rasulullah itu meramu buah yang namanya buah sena. Kalau bahasa kedokteran namanya Psyllium khas. Dan ternyata Psyllium khas atau buah sena itu ada di dalam beberapa kandungan herbal yang fungsinya untuk cuci usus. Itu ternyata 1400 tahun di saat zaman Nabi kita sudah melakukan detox usus. Pertanyaannya, Bapak sudah pernah nggak cuci usus? Belum pernah. Dan ternyata hampir 80% penyakit dalam tubuh kita berasal dari usus yang kotor. Jadi kalau ingin sehat Pak, yang pertama harus dilakukan bersihkan usus, yang kedua bersihkan darah. Kalau usus sama darah kita bersih, insya Allah kita sehat. Ya.